Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, untuk hari ini saya ingin membahas pergerakan dari nikel. Belakangan ini kita menyadari ya bahwa emang nikel kan emang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan pergerakan harga nikel pun juga cukup tertahannya di sekitar level sini. Kalian juga bisa mungkin nonton juga video saya sebelumnya mengenai pergerakan nikel secara kedepannya gimana, dan juga untuk saham-saham berbasis nikel di Bursa Efek Indonesia seperti Antam dan Inco di bagian kanan atas. Nah, untuk hari ini saya akan mengupdate untuk dari pergerakan nikel ya. Nah, dari video saya sebelumnya, saya bilang bahwa emang nikel sudah mengalami downtrend, soalnya emang secara per day-nya ya, itu kita lihat bahwa nikel ini bahkan sudah tembus EMA 100. Jadi ini emang sudah terkonfirmasi bahwa nikel kita emang sudah mengalami downtrend. Nah, kalau kita udah tahu ini, yang kita perlu analisa adalah kira-kira kapan nih nikel kita mulai rebound. Nah, jadi saya tunggu beberapa hari ya untuk melihat pergerakannya nikel, dan setelah beberapa hari ini saya menyadari sesuatu dari pergerakan nikel kita. Kita lihat ya bahwa dari beberapa hari belakangan ini nikel kita cukup tertahan di sekitar level resisten dan juga support yang saya buat di sini ya. Jadi awalnya tuh nikel mau coba langsung tembus level resistennya, tapi gagal, terus dia turun lagi. Nah, jadi secara overall nih kita lihat ya bahwa pergerakan nikel nih dia kan sempat naik, terus dia turun sekitar lebih dalam lagi ya. Kalau dari per 4 jamnya nih kesannya sama, tapi kalau dari per jamnya kita lihat bahwa nikel kita bahkan pernah turun lebih dalam lagi ya, dan akhirnya dia mulai nanjak lagi, dan overall nikel kita nih sebenarnya masih seperti konsolidasi ya. Nah, saya akan memakai chart time frame 4 jam ya, soalnya kalau 1 jam kan itu terlalu pendek, jadi bisa aja ada false positifnya atau false negatifnya. Jadi saya menggunakan time frame yang lebih panjang untuk memastikan bahwa chart pattern yang saya temukan lebih solid. Nah, jadi untuk dari nikel ini mungkin ya kita mungkin banyak yang kayak pesimis ya, kalau aduh nikel kita nih kayak turun terus nih, kayak kemungkinan besar akan mengalami penurunan yang lebih tajam. Nah, tapi kalau dari chartnya sebenarnya saya melihat sesuatu yang agak berbeda. Kita lihat ya bahwa di sini ya penurunannya kan sedikit lebih tajam ya daripada ini ya. Overall dia masih agak lebih melemah. Nah, tetapi kita lihat di bagian MACD-nya. Kita lihat ya bahwa pas saat dia turun ini dengan candle yang sangat besar, bahkan volumenya ini kita lihatnya di atas moving volume average-nya. MACD-nya nih garisnya malah menanjak. Kita lihat juga ya kalau kita zoom in, ini dari penurunan candle yang cukup besar ini, MACD-nya pun bahkan nggak sampai merah. Sebentar. Nah, kita lihat secara nominalnya ya. Ini MACD-nya masih positif 0,3. Padahal candle-nya cukup besar, volumenya juga lumayan. Terus nikel kita masih mengalami kenaikan, turun, naik, dan saat ini masih mengalami koreksi. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari pergerakan ini? Menurut saya ini cukup unik, soalnya overall trennya dia masih agak melemah, walaupun dia sempat technical rebound, tetapi overall dia masih melemah ya. Kita lihat ya garis nih, moving average 5-nya nih kita lihat masih yang garis warna hijau ini, kita lihat masih mengarah turun. Tetapi MACD-nya nih udah menanjak nih, udah naik. Kita lihat garisnya pun juga MACD-nya sudah berbalik arah dengan time frame 4 jam ya. Kita nggak pakai yang sejam, jadi 4 jam pun sebenarnya sudah menunjukkan MACD-nya ini udah mau menanjak nih, padahal harganya tetap mengalami penurunan. Nah, tidak hanya dari MACD-nya, kita lihat di moving money flow index-nya. Kita lihat di money flow index-nya pun juga dari harga dari awal sini sampai sekitar sini, itu money flow index-nya tuh tetap menanjak ya. Overall lower low-nya nih titik rendahnya nih lebih tinggi dari sebelumnya. Padahal overall dia trennya masih mengalami penurunan, bahkan sampai di level sini pun money flow index-nya tetap cukup tinggi. Jadi ini bisa dibilang nih seperti ada tanda-tanda bullish divergence ya. Harganya turun, MACD-nya tapi naik, histogramnya pun juga nanjak, dari garisnya pun juga nanjak, dari money flow index-nya pun juga kesannya nanjak. Nah, jadi saya juga ingin tunjukkan ya pattern ini sebenarnya juga mirip seperti pergerakan nikel sebelumnya. Yuk kita tarik harga nikel sebelumnya.
saat dia mulai downtrendnya ya, itu di sekitar November 2019 ya. Oke, jadi ini pergerakan harga nikel di sekitar Desember, dari November sampai Desember 2019 ya. Ini kan nikelnya mengalami koreksi yang cukup besar ya. Kita lihat ya. Nah, terus pas pada bagian sini kita lihat nih, harganya dia terus turun ya, terus turun. Akhirnya dia mulai rebound lagi seperti technical reboundnya. Terus dia menyentuh level bahkan yang lebih rendah nih. Tapi MACD-nya ini udah naik. Kelihatan ya? Mirip ya. Jadi maksudnya dia turun, naik technical rebound, terus harganya lebih dalam lagi nih, candle merah ini garisnya bahkan lebih dalam lagi. Tetapi ini MACD-nya dia nanjak malahan. Garisnya sudah nanjak. Histogramnya pun juga nanjak ya. Jadi ini seperti tanda-tanda bullish divergence. Bullish divergence ini bisa menunjukkan bahwa ada pemberhentian dari tren downtrendnya dan kemungkinan besar akan mengalami uptrend. Kita lihat dari MACD-nya juga sama ya, dari level sini sampai sini tuh MACD-nya walaupun dia lebih rendah tapi MACD-nya nanjak terus. Jadi MACD-nya nanjak, MACD-nya juga nanjak, padahal harganya dia menurun. Jadi menurut saya ini pattern ini sama yang tadi sebelumnya itu cukup mirip ya. Jadi mengalami penurunan, technical rebound seperti menunjukkan double bottom ya. Dia menunjukkan double bottom tapi MACD sama MACD-nya mengalami kenaikan. Nah, jadi secara kesimpulan, apakah nikel akan benar-benar nanjak? Ya, nggak pasti juga. Maksud saya ini kan hanya analisa teknikal ya, nggak 100% benar. Tetapi kalau secara dari analisa dari hitungan-hitungan dari teknikalnya sih, menurut saya nih nikel mengalami pemberhentian nih, kemungkinan besar mengalami pemberhentian dari penurunannya, soalnya dari indikatornya pun menunjukkan bullish divergence. Nah, jadi menurut saya bisa aja nih kalian pantau aja nih pergerakan nikel, soalnya kan ini emang belum naik ya, kita masih lihat harganya masih di sekitar sini. Kita pantau aja kira-kira nikel apakah bisa naik atau enggak dengan tanda-tanda awal ini. Ya saya sih juga berharap komoditas nikelnya nih akan balik ke tracknya selanjutnya ya, yaitu untuk mengalami mungkin mulai menanjak ke atas dan mulai melanjutkan fase uptrendnya lagi. Oke, sekarang kita coba analisa sahamnya langsung ya. Yang pertama kita langsung analisa Antam saja ya. Oke, nah Antam ini sudah beberapa hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam beberapa hari ini turunnya sudah sangat dalam ya. Nah, tapi yang menurut saya cukup unik dari pergerakan Antam ini adalah penurunannya ini mengalami tahanan ya. Dia turunnya nggak cepat banget sebenarnya. Maksudnya secara overall emang cepat, tapi kita menyadari bahwa pergerakannya ini mengalami tahanan yang cukup lumayan. Nah, dari MACD pun juga jadinya terlihat. Kita lihat ya, waktu di sini kan harganya sebenarnya Antam menyentuh level harga yang sama ya waktu di penurunan di sekitar sini ya. Kita lihat MACD-nya ini, MACD-nya sekitar 104. Nah, tapi ini pas Antam dia turun yang cukup di level yang sama ini, MACD-nya nih hanya 61, minus 61. Jadi secara histogram sebenarnya nih penurunan ini nggak seburuk yang waktu awal ini nih. Nah, jadi menurut saya bisa aja ya ada pattern-pattern yang seperti saya sebelumnya ya, ada divergence ya. Nah, tapi ini sebenarnya ya belum bisa dikonfirmasi sih, soalnya kan harusnya dilanjutkan dengan kenaikan. Nah, selain itu kita juga bisa lihat nih di money flow index-nya sebenarnya di level ini tuh Antam sudah sangat oversold ya. Bahkan nih ini pakai time frame per 4 jam pun money flow index-nya sudah sekitar berapa ya? Udah 0 nih bahkan. Jadi menurut saya emang penurunannya sudah sangat terbatas nih. Bahkan kalau kita lihat 4 jamnya aja ini bahkan sudah mirip-mirip menunjukkan suatu doji candle ya. Ya ini sih jelas doji candle dengan shadow yang bawah. Ya bisa aja ini seperti dragonfly doji, tapi ya shadownya sih agak terlalu kecil sih. Jadi ya dan kita belum terkonfirmasi ya, maksudnya kalau candle pattern selanjutnya harusnya ada candle yang bullish atau candle yang penutupannya di atas dari penutupan sebelumnya. Nah, jadi menurut saya cukup menarik, soalnya emang secara MACD-nya juga sangat rendah, dari histogramnya pun juga menunjukkan suatu divergence ya. Jadi menurut saya boleh dipantau kira-kira Antam gimana. Khususnya ini kan hanya 4 jam ya, jadi untuk jangka menengah nih, jadi saran saya Antam ini tetap untuk
trading. Maksudnya jangan di keep, soalnya komoditas nikelnya kan masih nggak stabil ya. Jadi untuk saat ini sih emang baiknya sih dihindari. Tapi untuk kalian yang mau trading, menurut saya kalian bolehlah coba lirik di saham Antam ini, kemungkinan besar akan mengalami technical rebound. Oke, sekarang kita coba analisa Inco ya. Ini duo saham nikel kita, yaitu Antam dan Inco. Nah, pergerakan Antam Inco ini sebenarnya cukup mirip ya. Kenapa cukup mirip? Soalnya kita lihat MACD-nya sudah sangat oversold juga ya. Terus kita lihat sini, waktu dia penurunan di sekitar sini ya, ini MACD-nya 146. Nah, di sini tuh MACD-nya, maaf, di sekitar sini tuh MACD-nya ya sekitar 146 ya. Nah, tapi di sini tuh walaupun di harganya jauh di bawah ini, jauh banget ya ini bahkan, ini tuh MACD-nya hanya minus 139. Gak jauh beda sih, tetapi menurut saya agak aneh aja ya kalau misalkan harganya lebih dalam jauh daripada penurunan di sini, tetapi MACD-nya nggak sedalam ini, bahkan di atasnya. Jadi ini cukup unik, maksud saya bisa aja nih menunjukkan suatu divergence juga ya. Dan kita lihat bahkan per jamnya ya, ini kan kita lihat ya harganya terus turun, tetapi secara MACD ini dia udah menunjukkan kenaikan nih. Bahkan ini harganya tetap turun, tetapi garisnya pun sudah menanjak. Money flow index pun kita lihatnya juga dari sini dia terus menanjak juga. Nah, ini juga sangat unik nih. Jadi menurut saya, dan ini kan menggunakan time frame per jamnya, jadi kemungkinan besar untuk trading kalian juga bisa nih masuk di saham-saham Inco dan juga Antam ini. Oh ya, mungkin saya tunjukin juga ya untuk Antam tadi per jamnya juga mirip ya sama pergerakan Inco ya. Nih ya, kalian lihat harganya dia terus turun, tetapi MACD-nya dia pelan-pelan naik, bahkan udah mencapai level hijau, dan money flow index-nya juga mengalami kenaikan. Nah, jadi secara kesimpulan, untuk saham Antam dan Inco dan kemungkinan besar saham-saham nikel lainnya, untuk trading menurut saya ini boleh kalian mungkin coba ya, tapi kalian harus sesuaikan dengan risk management kalian, dan juga target TP, dan juga rajin untuk melakukan stop loss jika tiba-tiba harganya mengalami penurunan lebih. Jadi secara kesimpulan juga menurut saya nikel ini agak menarik, soalnya secara teknikal sudah menunjukkan suatu bullish divergence. Jadi menurut saya nikel mungkin akan berhenti penurunannya dan kemungkinan besar dalam waktu menengah akan mengalami kenaikan kembali. Nah, tetapi apakah sudah pasti? Ya jelas tidak. Tapi kita bisa aja pantau ya, kita pantau pergerakan harga nikelnya, dan kita ya berharap aja nikel bisa bangkit, dan kemungkinan besar saham-saham nikel di Bursa Efek Indonesia akan ikut naik juga. Oke, untuk video kali ini sampai di sini saja. Jika kalian merasa video-video analisa teknikal seperti ini sangat membantu kalian, boleh kalian subscribe ke channel ini dan juga pencet tombol belnya supaya kalian ternotifikasi dan terupdate mengenai upload-upload yang saya akan lakukan setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.